Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan membuat makalah mengenai kesehatan lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami. Pertama, saya Asliha dengan NIM A1G121043. Saya Marlin dengan NIM A1G121018. Saya Desi Fitriani dengan NIM A1G121008. Saya Lintang Atahira dengan NIM A1G121114. Saya Hajratul Syadia dengan NIM A1G121051. Perkenalkan, nama saya Trihandayani dengan NIM A1G121031. Setelah tadi perkenalan dari anggota kelompok kami, langsung saja kami akan mulai berdiskusi. Rumusan masalahnya ada 6 kan? Berarti pembahasannya juga Sebelumnya saya akan membacakan rumusan masalahnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada bagaimana paradigma kesehatan lingkungan. Yang kedua, apa itu higienis dan sanitasi. Yang ketiga, apa saja aspek kesehatan dan penyediaan air minum atau air bersih. Yang keempat, bagaimana pengelolaan limbah cair dan padat. Yang kelima, bagaimana konsep pencemaran udara. Dan terakhir, bagaimana konsep pengendalian vektor. Nah, pertama kita akan bahas tentang bagaimana paradigma kesehatan lingkungan. Baik, mungkin ada dari anggota lain yang silahkan. Dari yang saya dapat, menurut WHO, pengertian dari kesehatan adalah keadaan yang meliputi kesehatan fisik, mental, dan sosial yang tidak hanya berarti suatu keadaan yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Sedangkan definisi dari lingkungan menurut Encyclopedia of Science and Technology tahun 1960 adalah sejumlah kondisi di luar dan mempengaruhi kehidupan dan perkembangan organisme, dan menurut Slamet Riyadi tahun 1976 yaitu tempat pemukiman dengan segala sesuatunya, di mana organismenya hidup beserta segala keadaan dan kondisi yang secara langsung maupun tidak dapat diduga ikut mempengaruhi tingkat kehidupan maupun kesehatan dari organisme. Ya, mungkin ada Ada juga menurut WHO, kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi yang harus ada antara manusia dan lingkungan agar dapat menjamin keadaan sehat dari manusia. Ada pendapat lain? mungkin dari teman-teman ada yang lain. Silakan. Mungkin saya ada menurut Hakli. Hakli itu Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia. Kesehatan lingkungan adalah suatu kondisi lingkungan yang mampu menopang keseimbangan ekologi yang dinamis antara manusia dan lingkungannya untuk mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang sehat dan baik. Mungkin itu saja dari saya. Baik, jadi berdasarkan dari beberapa Pendapat definisi para dari para ahli, di sini kita dapat simpulkan bahwa ternyata kesehatan lingkungan itu adalah keseimbangan antara ekologi dan manusia dan lingkungan agar dapat menjamin kesehatan dari manusia yang tersebut. Ada mungkin dari pendapat lain? Cukup. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua. Pembahasan masalah yang kedua yaitu apa itu higienis dan sanitasi. Silahkan. Higienis dan sanitasi itu merupakan suatu tindakan atau upaya untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan melalui pemeliharaan dini setiap individu dan faktor lingkungan yang mempengaruhinya agar individu terhindar dari ancaman kuman dan penyakit. Nah, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2005, higienis adalah upaya kesehatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan individu. Misalnya mencuci tangan untuk kebersihan tangan, mencuci piring untuk melindungi kebersihan piring, membuang bagian makanan yang rusak untuk melindungi keutuhan makanan secara keseluruhan. Sedangkan sanitasi ini merupakan
salah satu usaha pencegahan yang menitik beratkan kegiatan dan tindakan yang perlu untuk membebaskan makanan dan minuman dari segala bahaya yang dapat mengganggu kesehatan, mulai dari sebelum makanan diproduksi, selama dalam proses pengolahan, penyimpanan, pengangkutan sampai pada saat di mana makanan dan minuman tersebut siap untuk dikonsumsi kepada masyarakat atau konsumen. Mungkin ada dari teman-teman. Sanitasi merupakan salah satu komponen dari kesehatan lingkungan dalam penerapan di masyarakat. Sanitasi meliputi penyediaan air, pengelolaan limbah, pengelolaan sampah, kontrol vektor, pencegahan dan pengontrolan pencemaran tanah, sanitasi makanan, serta pencemaran udara. Kesehatan lingkungan di Indonesia masih memprihatinkan. Belum optimalnya sanitasi di Indonesia ditandai dengan masih tingginya angka kejadian penyakit infeksi dan penyakit menular di masyarakat. Salah satu penyakit yang berhubungan dengan rendahnya sarana sanitasi dasar yang tidak memenuhi syarat adalah infeksi penyakit kulit yang disertai dengan rasa gatal, eritema, papula, vesicula, erosi, membasah, disquamasi, linkenifikasi, edema, dan lain-lainnya. Oke, saja. Mungkin ada yang lain atau sudah begitu saja? Selanjutnya, penyakit berbasis lingkungan seperti penyakit kulit masih sering ditemui di tempat yang masih kondisi lingkungan yang buruk. Lingkungan yang sehat dan bersih akan membawa efek bagi kulit. Demikian pula sebaliknya, lingkungan yang kotor akan menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit, antara lain seperti penyakit kulit. Bakteri bersama-sama dengan jamur dan virus dapat menyebabkan banyak penyakit kulit. Kurangnya air bersih khususnya untuk menjaga kebersihan diri dapat menimbulkan berbagai penyakit kulit dan mata. Hal ini terjadi karena bakteri yang selalu ada pada kulit dan mata mempunyai kesempatan untuk berkembang. Ada lagi yang lain mungkin? Masih ada? Nggak ada nih? Kembali sedikit. Timbulnya penyakit kulit juga dipengaruhi oleh perilaku seseorang, di mana perilaku tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor penentu, diantaranya sikap dan pengetahuan dari pribadi masing-masing. Jika seseorang mempunyai pengetahuan yang kurang, maka akan memperbesar faktor kejadian dari suatu penyakit ini. Faktor lain yang mempengaruhi timbulnya penyakit kulit adalah daya tahan tubuh, faktor fisik, bahan kimia, mikrobiologi, serta faktor personal higiene atau kebersihan pribadi. Faktor yang paling dominan adalah kemiskinan dan personal higiene yang jelek. Personal higiene yang baik akan meminimalkan pintu masuk mikroorganisme dan mencegah seseorang terkena penyakit. Personal higiene meliputi kebersihan mulut dan gigi, kebersihan mata, rambut, tangan, kaki, dan kebersihan kulit. Kebersihan kulit merupakan faktor utama yang dapat menimbulkan penyakit kulit. Oke, itu saja. Ya, cukup. Jadi dari beberapa kesimpulan yang kalian ucapkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa higiene dan sanitasi itu adalah upaya yang dilakukan atau praktik-praktik yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan serta individu. Nah, higiene tadi itu kan berkaitan dengan kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Sedangkan kalau sanitasi itu berkaitan dengan upaya untuk mencegah penularan penyakit melalui pengelolaan limbah dan penyediaan akses terhadap air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Oke. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan ketiga. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu mengenai apa saja aspek kesehatan dan penyediaan air minum atau air bersih. Dari teman-teman
Mungkin saya ini izin menambahkan tentang aspek kesehatan dan penyediaan air minum atau air bersih. Ya. Air merupakan zat yang paling penting dalam kehidupan setelah udara. Sekitar 3/4 bagian dari tubuh kita terdiri dari air dan tidak seorang pun dapat bertahan hidup lebih dari 4-5 hari tanpa minum air. Selain untuk dikonsumsi, air dapat juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan membersihkan kotoran yang ada di sekitar rumah. Air juga digunakan untuk keperluan industri, pertanian, pemadam kebakaran, tempat rekreasi, transportasi, dan lain-lain. Air bersih adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk konsumsi atau melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Termaksud diantaranya adalah sanitasi. Untuk konsumsi air minum, menurut Departemen Kesehatan, syarat-syarat air minum adalah tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna, dan tidak mengandung logam berat. Volume air dalam tubuh manusia rata-rata 65% dari total badannya, dan volume tersebut sangat bervariasi pada masing-masing orang, bahkan juga bervariasi antara bagian-bagian tubuh seseorang. Beberapa orang tubuh manusia yang mengandung banyak air antara lain otak 74,5%, tulang 22%, ginjal 82%, otot 75,6%, dan darah 83%. Penyediaan air bersih harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat karena persediaan air bersih terbatas memudahkan timbulnya penyakit di masyarakat. Volume rata-rata kebutuhan air setiap individu per hari berkisar antara 150 sampai 200 liter atau 34 sampai 40 galon. Kebutuhan air tersebut bervariasi dan bergantung pada iklim, standar kehidupan, dan kebiasaan masyarakat. Mungkin itu saja yang saya bisa jelaskan tentang aspek kesehatan penyediaan air minum dan air bersih. Selesai di sini, saya lanjutkan. Nanti podcast air. Sumber air bersih. Sumber air Hmm. bersih. Kan tadi sudah penyediaan air tadi dibahas, jadi sekarang itu apa itu sumber air bersih itu apa? Sumber air bersih. Air yang ada di permukaan bumi dapat berasal dari berbagai sumber. Pada dasarnya, sumber air bersih dapat digolongkan menjadi air angkasa, permukaan, dan air tanah, air atmosfer, atau air angkasa. Air angkasa adalah air yang terjadi karena proses penguapan yang kemudian terkondensasi dan akhirnya jatuh sebagai air hujan, salju, dan es. Dalam keadaan murni sangat bersih, tetapi air angkasa ini memiliki sifat yang agresif terutama terhadap pipa-pipa penyalur maupun bak-bak reservoir, sehingga hal ini akan mempercepat terjadinya korosi atau karat. Akan tetapi, air angkasa ini memiliki sifat lunak sehingga akan boros terhadap pemakaian sabun. Kemudian ada air permukaan. Adalah air hujan yang mengalir di permukaan bumi yang berada pada tempat atau wadah atas permukaan daratan, yaitu sungai, rawa, bendungan, danau. Air permukaan dapat terjadi melalui 3 cara, yaitu aliran permukaan bumi, air tanah, dan campuran dari keduanya. Air permukaan ada 2 macam, yaitu air sungai dan air rawa atau danau. Kemudian yang terakhir ada air tanah. Adalah air yang bergerak dalam tanah, terdapat di antara butir-butir tanah atau dalam retakan bebatuan. Air tanah lebih banyak tersedia daripada air hujan. Air tanah biasanya memiliki kandungan besi yang cukup tinggi. Air yang diperuntukkan bagi konsumsi manusia harus berasal dari sumber yang bersih dan aman. Di antaranya ada batasan-batasan sumber air yang bersih dan aman adalah: 1. Bebas dari kontaminasi kuman atau bibit penyakit. Yang kedua, bebas dari substansi kimia yang berbahaya dan beracun. Yang ketiga, tidak berasa dan tidak berbau. Yang keempat, dapat dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan domestik dan rumah tangga. Yang terakhir, memenuhi standar minimal yang ditentukan oleh WHO atau Departemen Kesehatan RI. Mungkin ada dari teman-teman yang lain pendapat yang ingin disampaikan. Saya sarana penyediaan air bersih. Oh ya, bagian sarannya.
Yang pertama itu sumur gali. Sumur gali merupakan suatu cara untuk pengambilan air dari tanah yang sering diterapkan di pedesaan karena mudah pembuatannya sehingga dapat dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri dengan menggunakan peralatan yang sederhana dan biaya terjangkau. Dari segi kesehatan, sumur gali ini menjadi kurang baik jika dalam cara pembuatannya pembuatannya juga sangat berpengaruh karena bisa saja pembuatannya dilakukan di sekitar pembuangan sampah yang menjadikan air tidak sehat. Yang kedua itu sumur pompa. Tangan dalam sarana penyediaan air bersih berupa sumur yang dibuat dengan memberi tanah dan menggali dengan kedalaman tertentu serta dilengkapi dengan pompa tangan. Prinsip kerja dari sumur pompa dalam adalah menghisap air dari atas permukaan tanah dan mengangkat air yang ada di dalam silinder. Dengan adanya silinder yang berada di dalam tanah ini maka diperlukan rol pompa dengan panjang sesuai kedalaman air tersebut sehingga SPT dapat dipasang pada daerah yang kedalaman airnya 15 meter. Ketiga, perlindungan mata air. Mata air adalah bangunan penangkap air yang bersumber dari mata air dengan air tanah yang memiliki debit air 0,3 liter detik yang cukup baik dalam jumlah serta kualitasnya. Meningkatkan jumlah Ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perlindungan mata air, yaitu meningkatkan jumlah serta mutu air yang sudah ada setelah diadakan perlindungan dan mencegah adanya pengotoran limbah yang mungkin bisa ditimbulkan dari luar. Baik, itu saja. Mungkin itu saja pembahasan mengenai penyediaan air bersih dan sumber air. Kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Pengelolaan limbah cair dan padat. Pengelolaan limbah cair dan padat. Siapa yang mau menyampaikan temuan? Limbah adalah sisa dari suatu usaha maupun kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang karena sifat, konsentrasi dan jumlahnya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya menurut Mahida 1984. Bahan yang sering ditemukan dalam limbah antara lain senyawa organik yang dapat terbiodegradasi, senyawa organik yang mudah menguap, senyawa organik yang sulit terurai atau rekalsitran, logam berat yang toksik, padatan tersuspensi, nutrien, mikroba patogen, dan parasit menurut Waluyo 2010. Terus ada lagi menurut siapa? Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Menurut Abdurrahman pada tahun 2006, berdasarkan wujudnya limbah itu dibagi menjadi dua, yaitu limbah cair dan limbah padat. Limbah cair ini adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah, kecuali ditempatkan pada wadah atau bak. Contoh dari limbah cair ini adalah limbah bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain.
Nah, limbah cair ini merupakan gabungan dari campuran dari air dan bahan-bahan pencemar yang terbawa oleh air, baik dalam keadaan terlarut maupun tersuspensi yang terbuang dari sumber domestik atau perkantoran, perumahan, dan perdagangan, sumber industri, dan pada saat tertentu tercampur dengan air tanah, air permukaan, ataupun air hujan. Nah, sedangkan menurut Chandra pada tahun 2006, limbah cair merupakan salah satu jenis sampah. Adapun sampah yang dimaksud itu ada zat-zat atau benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi, baik yang berasal dari rumah maupun sisa-sisa proses industri. Menurut Chandra pada tahun 2005, air limbah yang tidak menjalani pengolahan yang benar tentunya dapat menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. Dampak tersebut antara lain yang pertama, kontaminasi dan pencemaran pada air permukaan dan badan-badan air yang digunakan oleh manusia. Yang kedua, mengganggu kehidupan dalam air, mematikan hewan dan tumbuhan air. Yang ketiga, menimbulkan bau sebagai hasil dekomposisi zat anaerobik dan zat anorganik. Yang keempat, menghasilkan lumpur yang dapat mengakibatkan pendangkalan air sehingga terjadi penyumbatan yang dapat menyebabkan banjir. Yang berikutnya itu limbah padat, di mana limbah padat ini adalah limbah yang memiliki wujud padat, yang bersifat kering dan tidak dapat berpindah kecuali dipindahkan. Limbah padat ini biasanya berasal dari sisa makanan, sayuran, potongan kayu, ampas hasil industri, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut WHO, sampah atau limbah padat ini adalah sesuatu yang tidak dapat digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, saya rasa jelas mengenai pengelolaan limbah tadi. Atau apa? Tidak. Iya, lanjut. Lanjut. Oke, Pembahasan selanjutnya. kita lanjut saja di pembahasan selanjutnya yang mengenai tentang bagaimana konsep pencemaran udara. Ada yang bisa? Izin masuk moderator mengenai pencemaran udara. Aja. Pencemaran udara adalah kerusakan lingkungan berupa penurunan kualitas udara akibat masuknya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer bumi. Udara yang terkontaminasi mengandung satu atau lebih zat kimia dalam jumlah besar yang berdampak negatif pada manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda lain di lingkungan. Penyebab pencemaran udara, benda yang menyebabkan polusi udara ada berbagai macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu pembakaran tidak sempurna dan asap rokok mengakibatkan munculnya oksida karbon, yakni CO2 dan CO2. Selanjutnya asap kendaraan bermotor yang mengakibatkan munculnya oksida nitrogen, yakni NO dan NO2 dan N2O. Selanjutnya pembakaran bahan bakar yang mengandung sulfur mengakibatkan munculnya oksida sulfur, contohnya SO. Selanjutnya berbagai aktivitas alam dan industri yang mengandung partikel debu, degradasi limbah pertanian yang mengandung volatile organic compounds atau disingkat VOC, yakni CH4. Pembakaran pada insinerator yang mengandung logam berat merkuri. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada yang bisa jelaskan mengenai dampak dari pencemaran udara itu sendiri dari teman-teman? Ada yang mendapatkan? Silakan. Dampak pencemaran udara. Yang pertama, terjadinya hujan asam. Abu vulkanik letusan gunung berapi mengakibatkan udara tercemar dan menyebabkan terjadinya hujan asam. Abu tersebut mengandung senyawa sulfur yang bersifat asam. Kondisi tersebut dapat mematikan tumbuhan. Yang kedua, rusaknya lapisan ozon. Penggunaan produk-produk pendingin seperti freezer, AC, dan aerosol yang mengandung CFC dapat merusak lapisan ozon. Emisi CFC yang mencapai stratosfer dan bersifat sangat stabil menyebabkan laju penguraian molekul ozon lebih cepat dibandingkan laju pembentukannya, sehingga terbentuk lubang-lubang pada lapisan ozon. Ketika CFC terurai di atmosfer, akan memicu reaksi yang menciptakan lapisan ozon berlubang.
Yang terakhir, efek rumah kaca. Peningkatan suhu bumi yang disebabkan oleh adanya gas HFC yang bisa menjebak panas, serta konsentrasi karbon dioksida dan karbon monoksida yang tinggi menyebabkan peningkatan suhu di atmosfer. Oke, saya rasa jelas tentang bagaimana pencemaran udara ini. Yang selanjutnya itu siapa yang bisa mengungkapkan pendapatnya mengenai penanggulangan pencemaran udara? Saya menjelaskan. Silakan. Berikut itu ada 4 penanggulangan pencemaran udara. Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan untuk kendaraan bermotor bisa dilakukan agar mencegah asap gas polutan. Kedua, menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Perjalanan yang relatif dekat bisa dicapai dengan menggunakan sepeda atau berjalan kaki. Hal ini untuk mengurangi sistem transportasi seperti penggunaan motor. Ketiga, menanam pohon. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi untuk memperbanyak produksi oksigen. Keempat, mengolah asap pabrik. Asap pabrik diolah menjadi listrik atau bisa disebut pembangkit listrik tenaga asap. Saja. Tidak mau dijelaskan dulu Mungkin ada yang contoh-contohnya. bisa memberikan contoh dari yang telah disebutkan tadi dari saudari Hajra mengenai bagaimana itu mengurangi pemakaian bahan bakar fosil. Kira-kira ada yang mau mengutarakan idenya? Mengurangi itu apa namanya? Kalau kendaraan bermotor saya rasa kurang efektif karena kita tahu sendiri kalau orang Indonesia itu tidak bisa terlepas dari kendaraan bermotor. Mungkin ada kan kita sudah bahas juga di mata pelajaran mata kuliah yang apa sih yang Ibu Rukna Pendidikan lingkungan hidup tuh. kurang efektif untuk mengurangi kendaraan bermotor. Mungkin bisa menggunakan alternatif lain. Nanti dikatin, kita cari dia dulu. Biar dicek. Saya lupa di mana-mana mau dikatin. Saya cari di ChatGPT penanggulangan pencemaran udara. Kalau aduh mobil apa? Listrik. Kayak di Jepang tingkat polusinya kan kayak kurang Karena gitu, mereka orang sudah kan jalan kaki dari awal. Kalau orang Indonesia kan kebanyakan kendaraannya kan biar dekat orang mau naik iya motor. mereka naik motor, ada satu rumah ada berapa motor. Itu kayaknya agak susah kalau mau bikin kendaraannya dikurangi. Baru tahu nih orang di sana kan di Jepang dingin, jadi mereka jalan kaki supaya meningkatkan panas tubuhnya. Kalau di Indonesia kan panas, kalau mereka jalan kayaknya tidak akan ada yang mau jalan kaki Karena panas. di cuaca yang sangat panas itu. Tapi ini tadi salah satunya kayak menanam pohon toh. Iya, mungkin itu Banyak bisa tanaman salah hijau satu. gitu. Ya, kayak misalnya Satu kita mau ke alternatif kampus toh banyak jalan kaki karena banyak pohon, jadi dia agak terhindar dari Baru matahari. dekat juga sama oksigen Pakai juga. payung. Jadi Tapi kayak di apa namanya perkotaan kan ada kayak kegiatan penanam pohon begitu. Sementara kalau di kampung di pedesaan kan mereka proses penebangan liar di mana-mana. Karena kan kalau di kampung masih terjaga udaranya. Udah. Tapi kan kalau ada penebangan liar terjadi lagi itu banjir, longsor. Kayak di Kabena itu karena banyak tambang, mereka nih tebang pohon, airnya air yang air bukan cuma banjir tapi itu airnya udah kotor. Dia jadikan dari yang bawang BTN saja. Iya, itu airnya kotor toh. Iya. Nah, Jadi kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin kalau mau tanam pohon kalau misal di rumah BTN itu kalau tanam pohon bisa. tergantung tanahnya juga biasa. Gimana ya? Perlu adanya kesadaran manusia jambang Yang pada BTN. intinya semuanya itu kesadaran Kepada manusia. Iya. SDM-nya. Memang harus Kalau mengolah meningkatkan asap SDM dulu. pabrik ini Ini gimana? asap pabrik. Seperti yang di Muros itu ya. Mengolah asap pabrik itu harus dari mana? Asap pabriknya ya jika memang di Iya, mau dikelola. dikelola jangan ada kasih Jangan keluar kasih saja keluar. begitu ya. Kan Tapi bisa bisa pakai bisa. pembangkit listrik jadi. Ada pasti Ada caranya prosesnya. pakai listrik dan supaya asapnya tetap keluar kemana-mana. Keluar tapi kayak bukan di dalam bentuk kan polusi begitu. Mengolah asap pabrik. Maksudnya ada contohnya kan gitu.
Sampai ada. Iya, adakah yang sudah melakukan hal ini di negara mana? Terbuktikah? Bagaimana mengelola pabrik? Membaca ini peran Prevent Petition. Ajami deh. Berikutnya Langsung deh. Apa tadi? Apa itu SOD? Tapi tadi harus dorong sediakan alat yang bisa ini. Iya, banyak sekali untuk mengurangi Meskipun di pencemaran Indonesia udara. tuh masih enggak ada tuh. Oh ini saya dapat. Ada beberapa langkah umum yang dilakukan dalam pengelolaan asap pabrik. Yang pertama itu penggunaan teknologi pengendalian pencemaran. Yang pabrik menggunakan teknologi pengendalian pencemaran seperti perangkat penyaringan udara, scrubber gas, atau elektrofilter untuk menangkap partikel-partikel berbahaya dan gas-gas beracun. Kemudian ada optimasi proses produksi, memastikan bahwa proses produksi diatur sedemikian rupa untuk mengurangi pembentukan asap dan emisi gas mungkin, mengurangi produk-produk yang bisa menghasilkan asap berlebih. Kemudian ada pemantauan emisi, melakukan pemantauan secara teratur terhadap emisi gas dan partikel yang dihasilkan oleh pabrik untuk memastikan bahwa tingkat pencemaran tetap berada dalam batas-batas yang diizinkan, maksudnya tidak berlebihan. Kemudian ada pemisahan dan pemurnian asap. Pabrik dapat menggunakan sistem pemisahan dan pemurnian untuk mengumpulkan dan mengolah asap yang dihasilkan sehingga mengurangi dampaknya sebelum dilepaskan ke lingkungan. Ingatnya deh. Lanjut, pembahasan Itu terakhir saja yang tadi pembahasan mengenai pengelolaan pencemaran udara. Kemudian bagaimana konsep pengendalian vektor? Siapa yang mulai dulu? Saya Silakan. Kira-kira apa itu pengendalian vektor? Baca. 5 menit lagi. Baca Mia. Di sini terdapat pengendalian vektor merupakan kegiatan atau tindakan yang ditunjukkan untuk menurunkan populasi vektor serendah mungkin sehingga keberadaannya tidak lagi berisiko untuk terjadinya penularan penyakit di suatu wilayah. Cara pengendalian vektor antara lain usaha pencegahan, usaha penekanan dan usaha pembasmian. Upaya pengendalian vektor perlu ditingkatkan karena penyakit yang ditularkan melalui vektor merupakan penyakit endemis yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat, bahkan wabah atau kejadian luar biasa. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mungkin ada pendapat lain? Masalah yang dihadapi dalam pengendalian vektor di Indonesia itu antara lain karena kondisi geografi dan demografi belum teridentifikasi spesies vektor pada semua wilayah endemis. Peningkatan populasi vektor, sebelum itu kita harus ketahui dulu vektor itu diantaranya nyamuk, lalat, kecoa, dan tikus. Nah, binatang penular penyakit itu atau vektor terbawa dan tersebar dari satu tempat ke tempat lainnya. Contohnya itu melalui air, udara, dan di tempat-tempat umum lainnya seperti yang kayak di WC itu yang membawa barang atau muatan dari kemungkinan penumpang yang sudah teridentifikasi oleh penderita dari luar. Dengan demikian, resiko penyakit yang dapat ditimbulkan oleh vektor tersebut secara potensial dapat membahayakan dan mengancam kesehatan manusia semakin besar. Baik, itu saja diskusi kami. Selanjutnya kami akan menyusunkan makalah dari sumber-sumber yang telah didapat oleh teman-teman. Baik, terima kasih.